Capek nggak sih hidup dengan trauma masa lalu? Lu tahu kalau lu punya luka dalam jiwa lu. Luka yang belum pernah lu proses atau belum selesai. Dan kadang luka itu terasa pedih, perih. Meskipun lu udah nyari 1001 cara untuk bisa lari dari luka ini. Tapi tetap aja nggak bisa. Nggak sembuh-sembuh. Dan kadang dia bisa bergejolak, memberontak, dan buat hidup lu jadi berantakan. Kalau gue sih capek ya. That's why gue mencari jawaban atas permasalahan ini. Gue cari kesana kemari, konsultasi sama banyak orang, baca banyak buku psikologi, eksperimen sana-sini. Dan bersyukurnya, pencarian gue berbuah hasil. Di video ini, gue mau sharing tentang satu-satunya metode yang gue percaya bisa benar-benar menyembuhkan dan memperkuat jiwa yang terluka. Metode ini namanya inner work. Satu hal yang perlu lu tahu tentang gue adalah gue gak suka jalan pintas. Dan gue gak suka solusi yang sifatnya cuma sementara. Bukan karena apa sih, tapi karena solusi yang sementara itu, solusi yang asal meredakan gejala itu, buat gue gak memberi harapan akan masa depan. Dan hidup, menurut gue, terlalu berat untuk dihidupin tanpa harapan. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang juga bahwa metode ini gue dapat dari dua sumber yang utama. Yang pertama, dari bukunya Murray Stein, yang judulnya Jung's Map of the Soul. Dan yang kedua, dari bukunya Robert A. Johnson, judulnya Inner Work. Tapi, gue bicara nggak cuma dari teori nih, melainkan juga dari praktik gue sendiri. Sampai saat ini, gue udah ngelakuin lebih dari 32 sesi inner work and counting. Karena gue berencana untuk ngelakuin ini seumur hidup gue. Jadi yang gue mau sharing ini, itu udah gue praktekin. Dan udah gue rasain sendiri manfaatnya. Seperti layaknya semua solusi yang beneran solutif, metode ini tuh nggak mudah buat diterapin. Atau bahkan dimengerti. Karena sifatnya yang sangat personal buat masing-masing orang. Tapi, gue janji, ini worth trying. Gue adalah saksinya. Ngelakuin inner work secara rutin itu sangat membantu gue untuk mencapai harmoni dan kedamaian dalam diri gue sendiri. Gue nggak akan bilang bahwa ini akan membuat hidup lu jadi tiba-tiba sempurna. Definitely nggak, gitu ya. Tapi, gue bakal bilang bahwa ini akan membuat diri kita mampu untuk menghidupi hidup yang layak buat dihidupin. Hidup yang bermakna. Inner work udah membantu gue menyelesaikan berbagai konflik dalam diri gue sendiri. Kayak perasaan malu, perasaan bersalah, kecewa, dan sebagainya. Dan yang paling keren adalah inner work juga membantu gue kenalan dan temenan sama bagian-bagian dalam diri gue yang dulunya gak pernah gue kenal sebelumnya. Bagian-bagian dalam diri gue yang mungkin terluka atau kekurangan. Inner work adalah hal yang paling mendekati sama konsep the elixir of life yang gue tahu. Makanya video ini gue namain obat semua masalah psikologis. Nah, karena konsep inner work ini kompleks, gue akan berusaha pepetin semua yang gue tahu dan menurut gue lu perlu tahu di video ini. At least sampai titik di mana lu bisa mulai ngelakuin hal ini. BTW, itu adalah tujuan gue. Gue pengen meyakinkan lu dan mendampingi lu untuk mulai mencoba berdialog sama diri sendiri. Untuk mulai inner work. Karena pada intinya, inner work adalah pendekatan yang praktikal. Meskipun mungkin dari luar
kelihatannya ribet. Sabar ya, nanti gue tunjukin seberapa simpelnya metode ini. Gue mulai ya. Video ini akan kita bagi jadi 3 bagian. Pertama, kita akan memahami konsep perpecahan dalam jiwa manusia yang seringkali terjadi karena trauma. Kedua, kita akan memahami keberadaan kompleks dalam diri kita. Apa tuh kompleks? Ntar kita bahas. Dan yang terakhir, kita bakal bicara tentang gimana caranya ngelakuin inner work itu sendiri. Alias, basics-nya seperti apa. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Memahami perpecahan dalam jiwa manusia yang terjadi karena trauma. Coba deh bayangin, jiwa lu tuh kayak cermin. Waktu pertama kali lu lahir, cermin itu utuh. Tapi, secara natural, karena dalam jiwa tuh kan banyak ya pergerakannya. Dan semakin kita dewasa, akan muncul tuh retakan-retakan di cermin itu. Ini sangat normal. Nggak mungkin ya, nggak ada retakan dalam jiwa seseorang. Contohnya, waktu kita kecil, kita pasti pernah sakit. Bahkan sesimpel penyakit flu aja, yang buat kita demam, itu secara simbolis ngasih tahu jiwa kita bahwa suatu saat nanti kita bakal mati loh. Dan itu punya efek yang besar ke kita. Itu adalah salah satu bentuk trauma dalam jiwa. Apalagi kalau keluarga kita itu disfungsional. Misalnya, ngelihat orang tua sering berantem, pisah ranjang, pisah meja makan, saling diem-dieman. Hal itu tuh sangat mengerikan buat si anak. Itu bisa menyebabkan teror yang lebih dari hanya sekedar sakit fisik buat si anak. Lukanya bersifat psikologis dan bakalan dibawa sampai dia dewasa. Ini juga jelas adalah salah satu bentuk trauma dalam jiwa. Nah, kembali lagi nih ke analogi jiwa kita sebagai cermin. Jadi, seiring kita tumbuh dewasa, kita kan semakin merasakan masalah-masalah ya dalam hidup kita. Baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Nah, itu akan menciptakan retakan-retakan yang semakin besar dalam cermin jiwa kita. Dan semakin banyak retakan dalam jiwa kita, semakin lemahlah kita. Kita jadi rentan. Nggak cuma terhadap serangan eksternal ya, tapi juga terhadap pergolakan internal dalam diri. Kita jadi bingung, apa sih yang kita mau? Dan susah buat ambil keputusan. Karena memang, jadi ada banyak suara dalam diri kita yang nggak kenal satu sama lain. Atau paling parahnya ya, mereka saling bertentangan satu sama lain. Dan hidup kita itu jadi medan perang buat mereka. Suara-suara itulah yang kita sebut sebagai kompleks-kompleks dalam jiwa. Nah, di sini kita masuk nih ke bagian yang kedua. Kompleks. Apa sih itu kompleks? Salah satu psikolog favorit gue, namanya Carl Jung, menjelaskan bahwa kompleks adalah sub-kepribadian yang terbentuk dari sebuah luka trauma yang tergabung sama satu archetypal core. Nah, tapi menurut gue, kita nggak perlu nih ngulik terlalu jauh tentang kompleks. Pertama, karena ini rumit. Dan gue jujur merasa belum menguasai materi ini. Meskipun gue paham ya secara konsep. Mungkin di masa depan, kalau gue udah lebih paham, gue akan sharing juga ya tentang archetype dan complexes. Tapi bukan sekarang. Dan ada juga alasan kedua, yakni menurut gue, kita bisa dengan praktis menggunakan metode ini tanpa perlu paham secara teoritis. Nih, gue langsung masuk ke contoh ya. Anggap aja
kompleks itu sub kepribadian. Satu karakter dalam diri lu. Karakter yang punya suaranya sendiri, dan motifnya sendiri, dan kepribadiannya sendiri. Kalau gua yang sekarang lagi bicara sama lu itu, kita sebut sebagai Andre, atau egonya Andre. Maka gua juga punya Andre-Andre lain dalam diri gua, yang punya kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, kebutuhannya sendiri, kompulsinya sendiri, obsesinya sendiri. Dan begitu pun juga dengan lu. Coba deh bayangin ya, ada pria, umurnya 30 tahun, namanya Ricky. Pernah ada suatu kejadian traumatik di hidup Ricky, yakni dia pernah diomongin dan dikucilin sama teman-temannya waktu SMP. Nah, dari sanalah terbentuk sebuah kompleks dalam diri si Ricky, yang kita bisa namain Ricky yang terkucilkan. Dan meskipun ini kejadiannya itu udah belasan tahun lalu, pas dia SMP, kompleks ini bisa muncul tiap kali si Ricky masuk ke lingkungan yang baru. Misalnya, masuk kantor yang baru, ketemu sama rekan-rekan kerja yang baru. Hal pertama yang muncul di kepala dia adalah, nanti gue bakal dikucilin lagi gak ya sama mereka? Apakah orang-orang ini bisa gue percaya? Buat apa gue jadi diri gue sendiri di depan mereka? Ntar gue malah diomongin lagi di belakang. Dan itu bisa terjadi secara gak sadar, dan sangat mempengaruhi perilaku dan perasaannya Ricky. Padahal mah teman-teman di kantor barunya ini bisa jadi baik-baik orangnya. Tapi karena belum apa-apa, Ricky udah parno duluan, mereka juga malah jadi gak nyaman. Kata kuncinya adalah secara gak sadar. Kalau kita gak serius melakukan inner work, kita bisa menghabiskan seumur hidup kita dikendalikan oleh kompleks-kompleks ini. Karena setiap kompleks dalam diri kita itu butuh ruang untuk berekspresi dan untuk dihargai, yang seringkali kita nggak peduliin. Entah karena kita nggak tahu keberadaannya dia, atau karena kita nggak berani aja untuk membuka Pandora's Box ini. Tapi justru hal ini membuat retakan dalam jiwa kita semakin besar dan semakin parah. Kayak ada rumah nih, yang penghuninya itu nggak saling kenal, atau malah saling benci satu sama lain. Elu dan gua yang sekarang lagi bicara dan mendengar ini, itu adalah kepala rumah tangga itu. Nah tapi nih, kepala macam apa yang bisa gerak leluasa kalau penghuni-penghuni aja nggak akur, nggak saling bersatu, melainkan terpecah belah atau saling tabrakan satu sama lain. Inilah yang terjadi di kebanyakan orang. Mereka menghidupi hidup dengan kondisi jiwa yang retak sana-sini. Akibatnya banyak. Kita merasa nggak kenal lagi sama diri sendiri. Susah untuk ngelakuin apapun. Susah untuk berhenti ngelakuin kebiasaan buruk. Atau memulai hal yang baik. Ya nggak heran kalau setiap saat ada 1001 suara dalam diri kita yang saling tabrakan satu sama lain. Tapi yang kita kenal dari luar hanyalah gejala yang kita suka kasih nama, kasih label, kayak anxiety, depresi, stres, atau yang lebih fancy, misalnya gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder, bipolar disorder, borderline personality disorder, dan sebagainya. Terlepas dari benar atau enggaknya hal itu, judgment itu, gua memilih untuk lebih fokus ke apa yang bisa kita lakuin sekarang untuk mulai memperbaiki perpecahan-perpecahan ini dalam jiwa kita, untuk menyatukan
yang tadinya terpecah belah melalui inner work. Sampai sini dulu ya video ini. Di video berikutnya, gue bakal bahas cara untuk menerapkan inner work dan memulai proses healing ini. Tapi sebelum itu, gue pengen dengar dari lu. Apa nih yang muncul di pikiran lu ketika lu mendengar ini semua? Apakah ada kompleks dalam diri lu yang lu sadarin setelah nonton video ini? Please feel free to share ya di kolom komentar. Thank you for watching, dan gue harap kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Happy inner work.